Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. kembali di mata kuliah Project Management bersama dengan saya Manda Rahmat Hussein Lubis dan Ibu. Atik Lucia. Ya. Baik, Ibu Ati Lusia. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Baik. ya? Sehat selalu. Oke, ya. Semoga teman-teman yang di rumah juga yang menyaksikan mata kuliah Project Management ini masih tetap selalu semangat dan sehat ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh, benar kan, Bu? Iya, Ya. betul sekali. Nah, langsung saja saya berikan kepada Ibu Ati apa saja yang akan dibahas di pertemuan ketujuh ini. Silakan, Ibu. Iya. Oke. Kalau untuk masuk ke pertemuan ketujuh, ini kita udah masuk ke Scrum-nya. Nah, jadi pertemuan ketujuh dan selanjutnya kita sudah memasuki bagian inti dari Scrum. Nah, di awal-awal kan kita sudah membahas tentang Scrum. Nah, Scrum ini sebenarnya apa sih? Jadi untuk pertemuan ketujuh ini kita bagi dulu ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama Scrum Principle atau prinsip-prinsip Scrum itu seperti apa. Yang kedua Scrum Value dan yang ketiga Scrum Team. Nah, di sini ada bagan yang memperlihatkan Scrum Principle atau ada 6 prinsip dari Scrum. Nah, yang pertama kita bahas tentang Empirical Process Control. Di sini salah satu aspek dalam Scrum itu atau prinsip Scrum itu ada 3. Yang pertama transparansi, yang kedua inspeksi, dan yang ketiga itu adaptasi. Nah, untuk yang pertama transparansi. Nah, jadi setiap orang di dalam suatu tim Scrum itu bisa melihat pekerjaan dari anggota tim yang lainnya. Jadi transparan nih. Di sini bisa dilihat dari bagan yang di sebelahnya itu. Ketika ada suatu pekerjaan yang lain, kita tuh tahu teman kita tuh mengerjakan apa, dan pekerjaan kita juga bisa dilihat oleh teman kita yang lain. Tuh. Lalu yang kedua adaptasi. Nah, ini kita bisa mengingat lagi bahwa kalau misalnya metode Scrum itu kan salah satu turunan dari Agile. Nah, sedangkan Agile ini metode yang adaptif. Jadi ketika ada suatu perubahan, dia bisa dengan cepat berubah. Beda dengan waterfall. Kalau waterfall kan harus selalu mengikuti, jadi stepnya harus berurutan. Sedangkan kalau Agile, Scrum ini bisa berulang. Nah, jadi untuk adaptasi ini nanti bagian yang di sini bisa lihat ada daily stand up, salah satunya nanti ada kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus ada retrospect, project meeting, dan teman-teman bisa baca sendiri ya di sini untuk bagiannya. Nah, yang ketiga di empirical ini inspeksi. Nah, di sini inspeksi ini hampir sama dengan yang transparan tadi. Kalau transparan tadi kan kita bisa melihat, tapi kalau misalnya yang inspeksi ini selain bisa melihat pekerjaan dari anggota timnya yang lain, itu bisa saling berkolaborasi. Misalnya kita punya masalah atau keluhan dari pekerjaan kita, kira-kira teman-teman kita itu bisa membantu atau memberikan masukan apa. Jadi saling berkolaborasi. Lalu prinsip yang kedua ini self organization. Nah, di sini karyawan itu sifatnya self motivate atau berusaha keras untuk menjadi berkembang. Nah, kan diingat lagi bahwa prinsip dari Scrum atau Agile itu mereka mau belajar. Jadi nggak perlu disuruh nih. Tapi setiap orang yang ada di bagian itu sadar bahwa oh ini pekerjaan saya, jadi saya harus mengerjakannya dengan baik dan sampai selesai gitu. Nah, di sini keuntungan dari self organization itu apa sih? Ada 3. Yang pertama ini team buy-in atau kita itu mau mengeluarkan ide-ide kita. Lalu yang selanjutnya itu share ownership. Jadi kita merasa memiliki, entah itu dari projectnya atau dari sisi dari perusahaannya. Kalau kita merasa memiliki kan otomatis kita mau bekerja dengan sendirinya, nggak perlu disuruh, itu juga kita mau bekerja. Lalu yang kedua ada motivasi baik dari diri sendiri itu. Yang ketiga menghasilkan inovasi atau membuat lingkungan untuk selalu yang bertumbuh. Jadi bisa dilihat dari bagian ini juga kita mau untuk belajar sesuatu hal yang baru. Lalu proaktif untuk melihat atau mencari pekerjaan-pekerjaan, terus mengerti tentang visi dari proyek kita itu apa. Nah, selanjutnya yang ketiga prinsipnya itu kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi itu bukan hanya kalau kita bekerja sama,
tapi ya udah selesai, yang penting kita kerja selesai. Tapi di sini lebih ke gimana kita mau mendengarkan atau menanyakan pendapat ke tim-tim yang lain, kira-kira pekerjaan saya ini gimana sih. Jadi berkolaborasi, bukan hanya ayo kerja bareng, tapi kita mau mendengarkan orang Masukan lain. ya. Ya, betul. Lalu yang keempat ini value based prioritization. Jadi memprioritaskan berdasarkan dari nilai-nilai. Nah, di sini ada apa sih perbedaan dari proyek yang tradisional dan proyek yang mengedepankan nilai. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kalau misalnya kita dari Scrum Project mementingkan dari nilai, itu kebutuhannya itu berdasarkan prioritas. Nah, prioritasnya ini dari bisnis, nilai-nilai bisnisnya. Lalu yang kedua ini memanage resiko dan perubahan. Dan yang ketiga itu realize atau kita itu sadar tentang suatu nilai itu secara cepat. Jadi ketika ada perubahan kita bisa langsung balik atau membuat apa ya? Membuat improvisasi, betul. Nah, kalau untuk yang tradisional project itu tidak ada prioritas. Yang kedua juga kebutuhannya itu ya tetap. Dan yang ketiga untuk value realize-nya di akhir project. Jadi kalau projectnya sudah berakhir ya sudah gitu, selesai. Baru kelihatan nilainya ya. Ya, sedangkan kalau yang value driven itu ya nilainya juga dilihat bisa dalam prosesnya. Iya, dalam prosesnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bagan. Nah, di sini teman-teman mungkin kalau kita lihat ketergantung prioritasnya itu bisa dilihat dari mana sih? Nah, bisa dilihat berdasarkan value, berdasarkan resiko, dan berdasarkan dependensi atau ketergantungan. Nah, tapi di sini biasanya lebih melihat dari value-nya atau business value itu sendiri. Selanjutnya untuk prinsip kelima itu ada time boxing. Jadi di sini untuk Scrum itu ada batasan waktunya. Jangan sampai kita membuat suatu project itu terlalu lama atau bahkan terlalu cepat. Jadi akhirnya nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan user atau tidak konsumen itu tidak puas. Iya, betul. Nah, untuk time boxing atau batasan apa aja sih yang dibatasi gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dibatasi. Itu yang pertama sprint. Nah, sprint itu dilakukan dalam waktu 1 sampai 6 minggu. Lalu ada daily stand up itu 15 menit. Jadi kita ngomong apa yang terjadi di kemarin, hari ini, dan kita mau ngerjain apa dan kendalanya itu juga. Lalu ada sprint planning meeting kira-kira hanya 8 jam, sprint review meeting 4 jam, dan retrospect sprint meeting itu 4 jam. Nah, yang terakhir keenam ini iterative development. Kalau yang ini kegiatan pengembangan tidak dilakukan dalam satu kali pengembangan. Nah, jadi kita ngelihat yang adaptif tadi. Jadi kalau ada yang sesuatu yang bisa dirubah, itu kita bisa dilakukan dalam beberapa kali pekerjaan atau pengembangan. Nah, gambaran untuk yang iterative development atau pengembangan iteratif ini bisa dilihat dari yang bagian yang di bawah atau Scrum Framework. Di sini dibagi menjadi beberapa sprint, ada sprint 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kalau untuk yang tradisional dibandingkan dengan yang waterfall ini dia kayak lurus gitu ya. Jadi langsung analyzing, design, implementing, testing, release gitu. Sedangkan kalau yang Scrum Framework ini dibagi per sprintnya gitu. Yeah. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah Scrum Value. Nah, value atau nilai-nilai yang dianut dalam Scrum ini ada 5. Yang pertama itu courage atau berani dalam menyampaikan suara. Jadi ketika kita punya suatu ide, itu kita bisa sampaikan ke forum tadi. Jadi bisa disampaikan di daily stand up, itu salah satunya. Lalu yang kedua itu fokus. Jadi kita harus fokus dalam menyelesaikan satu sprint itu. Yang ketiga, komitmen. Komitmen ini
bisa terjadi di diri sendiri, komitmen untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat, dan komitmen dalam timnya itu sendiri. Lalu yang keempat, ini respect, yaitu mampu menghargai sesama anggota tim. Jadi kalau anggota tim punya pendapat, kita dengarkan dulu masukannya seperti apa. Dan yang kelima, ini openness. Jadi seluruh pekerjaan dan tantangan itu bisa dialami dan dilihat oleh orang-orang yang ada di bagian yang termasuk dalam Scrum team maksudnya gitu. Nah, ini masuk ke Scrum team atau tim yang ada di Scrum itu ada 3 yang pasti. Yang pertama product owner, yang kedua Scrum master, yang ketiga development team. Nah, ini gambaran dari Scrum team. Apa aja sih yang dikerjakan oleh product owner? Nah, untuk product owner ini yang pasti menuliskan product backlog dengan jelas. Jadi kalau kita punya project, product owner ini yang membuat suatu proyek-proyek menjadi tugas-tugas yang kecil. Jadi dibagi. Karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Dia yang paling paham dengan produk tersebut. Oke. Karena beliau juga kerjasama bukan kerjasama, tapi mendengar yang diinginkan oleh business owner. Iya. Okay. Mendengar juga apa yang diinginkan oleh pasar dan si usernya nanti. Iya. Nah, ini teman-teman bisa melihat apa yang dikerjakan. Jadi menuliskan product backlog, mengurutkan product backlog berdasarkan yang paling value-nya yang paling tinggi. Jadi dikerjakannya berdasarkan value yang paling tinggi. Terus mengoptimalkan value, memastikan bahwa product backlog ini terlihat atau transparan tadi, dan memastikan bahwa development team ini paham mengenai product backlog-nya. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat. Yang pertama, empowered, memiliki keputusan untuk membuat produk. Yang kedua, mengetahui produk dari sisi bisnis, konsumen, sama pasar. Ketiga, persuasif. 4, knowledgeable, mengetahui tantangan dari sisi market dan produknya apa. Dan yang kelima, available, jadi bersedia untuk selalu dihubungi oleh timnya. Jangan tiba-tiba ngilang ya pas dibutuhkan sama tim. Kira-kira ini Pak produk produknya mau dibikin kayak gimana nih? Saya buntu nih pikirannya. Gitu kata si software development-nya misalnya. Pas lagi ditanya kayak gitu, si product owner-nya nggak bisa dihubungin atau nggak balas-balas nih misalnya kalau di chat, kan jadi bingung, akhirnya project jadi terhambat kan. Nah, itulah pentingnya kenapa si product owner ini harus selalu available, dia harus tersedia gitu. Karena dia yang paling bertanggung jawab, yang paling tahu ini produk mau diarahin kemana sih, ini produk mau dibikin kayak gimana sih gitu. Nah, setelah product owner, tim yang kedua itu Scrum Master. Nah, Scrum Master ini yang dilakukan apa? Jadi dia berperan sebagai fasilitator. Jadi memastikan bahwa nilai-nilai atau yang dikerjakan dari timnya itu berjalan baik sesuai dengan prinsip dari Scrum. Lalu memastikan cara kerja Scrum ini diimplementasikan oleh seluruh anggota tim. Dan yang ketiga, memahami dengan baik gimana cara kerja Scrum itu dijalankan. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat ada 5. Yang pertama humble, yang kedua respectful, ketiga empatik, keempat persuasif, dan kelima connected. Jadi mengetahui siapa yang harus dihubungi gitu. Dan yang terakhir, tim yang terakhir ini development team. Ciri-cirinya apa? Yang pertama self-organized. Jadi tim development dalam Scrum ini mampu mengerjakan secara kesadaran terhadap suatu pekerjaan. Jadi nggak perlu disuruh, dia sadar, oh ini pekerjaan saya, jadi saya harus menyelesaikan gitu. Terus yang kedua, cross functional. Jadi ada berbagai macam bidang ilmu yang ada di development team ini. Yang ketiga, no titles. Jadi walaupun punya pengetahuan masing-masing dan field ini kayak ranahnya beda-beda, tapi dia tidak membedakan antara satu ranah dan ranah yang lain. Kalau udah masuk di Scrum ya, dia posisinya berbaur. sama dengan development team yang lain gitu. Dan yang keempat, no subteams. Ini maksudnya kalau kita ada di suatu kelompok, ini jangan membuat kelompok lagi yang lebih kecil gitu. Dan yang kelima, share accountability. Jadi walaupun punya pekerjaan yang spesifik, tapi menyelesaikan dari backlog itu tanggung jawab dari seluruh tim. Betul. Oke. Mungkin terakhir quote bisa ditutup oleh Pak Amanda.
Oke, ini ada quote dari IV-nya Enoch Onuha, agak susah namanya. Tapi dia ini seorang high life coach juga, seorang motivator juga. Beliau mengatakan bahwa teamwork is the secret that makes common people achieve uncommon result. Jadi kerjasama itu adalah apa namanya, kunci atau sesuatu rahasia untuk membuat sesuatu yang biasa aja, apa ya, membuat sesuatu dari orang yang biasa aja menjadi sesuatu yang bermakna gitu ya. Jadi kita hari ini sudah membahas 3 topik yang penting sebetulnya kan Bu Ati. Yang pertama ada prinsip dari Scrum itu sendiri, di mana dalamnya bahwa Scrum itu transparansi, bahwa Scrum itu adaptasi, kemudian ada time boxingnya, lalu Scrum itu juga punya value kan, di situ ada beberapa value, ada courage, ada openness, ada fokus, dan terakhir ada Scrum team. Dan selalu perlu diingat bahwa di dalam Scrum itu ada 3 role yang tadi itu ya, 3 peran yang dimainkan dalam Scrum. Yang pertama itu ada si product owner. Itu pasti ada 1 orang product ownernya. Kemudian ada si Scrum Master. Scrum Master ini kalau ibarat itu sebagai wasitnya, dia yang ngasih tahu, oh ini nggak boleh lebih dari 15 menit meetingnya. Dia yang ngasih tahu. Kan di dalam Scrum ada time boxing kan. Kalau daily meeting atau daily stand up itu dalam sehari hanya boleh 15 menit, nggak boleh lebih gitu. Nah itu yang mengingatkan si Scrum Masternya gitu. Kemudian ada development team. Nah di development team ini biasanya yang rame nih, yang banyak diisi. Pertama bagian front end developer atau yang bikinin aplikasi ataupun websitenya. Ada yang back end developer sama yang bikinin aplikasi dan websitenya. Ada bagian UI UX designer yang bikinin tampilannya supaya menjadi lebih menarik, dan juga yang bikinin user experience atau pengalaman kita menggunakan website atau pengalaman kita menggunakan aplikasi itu menjadi lebih nyaman. Nah itu peran si UI UX designer. Dan terakhir mungkin ada si data science namanya. Data science ini orang yang mengolah data, yang memberi masukan data, kira-kira butuhnya bagaimana, data itu akan diapakan. Nah itu. Jadi development team adalah tim yang paling rame isinya. Bisa sampai 5-8 orang itu nanti. Karena lebih ke teknis dari pembuatannya. Iya, lebih teknis ke pembuatannya. Oke, berarti kira-kira itulah pertemuan ke-7 ya. Gila, lupa pertemuan ke-7 ini sangat apa ya? Daging. Ya daging banget ini kalau pertemuan ke-7. Jadi kalau misalnya di pertemuan ke-7 ini teman-teman skip videonya, itu nanti ke pertemuan berikutnya nanti gelagapan. Kalau dibilang tentang Scrum Master itu kerjaannya apa? Kalau nggak tahu kerjaannya, nanti kalau kita bahas tentang Scrum Master bisa bingung kan. Kita bahas tentang development team, siapa aja yang ada di dalam development team, nanti bisa bingung gitu. Jadi ya saya dan Bu Ati sampaikan lagi ke teman-teman bahwa untuk selalu menyimak videonya dari awal sampai habis ya Bu Ati, supaya sama-sama paham gitu. Jadi saya dan Bu Ati juga senang kalau semuanya paham gitu, dan juga semuanya aktif di dalam diskusi yang ada di Discord ya. Oke Bu Ati, begitu saja di pertemuan ke-7. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.